Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kembali kita bertemu di dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial, yang mana kali ini kita akan membahas tentang dinamika kependudukan Indonesia. Submaterinya jumlah penduduk dan persebaran. Kita melihat gambar jumlah penduduk dunia. Di tahun 2017, Indonesia menempati urutan keempat jumlah penduduknya dari beberapa negara lainnya. Nomor satu itu ada Tiongkok, yang jumlah penduduk terbanyak kedua itu ada di India, jumlah penduduk yang terbanyak ketiga ada di Amerika Serikat. Kalau Indonesia itu menempati urutan keempat dengan banyak atau jumlah penduduknya 257 juta. Dari total seluruh jumlah penduduk, dia menempati 3,44% jumlah penduduk dari seluruh total penduduk dunia. Kalau di Tiongkok 18,37%. Jumlah penduduk dan persebaran penduduk Indonesia. Di gambar sudah ada peta persebaran penduduk Indonesia. Yang hijau tua itu menandakan jumlah penduduk yang mana hitungan per kilometernya berkisar 10 orang. Jadi 1 kilometer dihuni oleh 10 orang penduduk. Terus yang hijau muda itu 10 sampai 49 orang per kilometernya. Yang lebih muda lagi 50 sampai 99 orang per kilometernya. Yang gambar orange 100 sampai dengan 199 orang per kilometernya. Yang lebih parah ada di Pulau Jawa yang sudah gambar merah, itu sekitar lebih dari 1299 jiwa dalam per kilometernya. Artinya kepadatan penduduk terjadi di daerah Pulau Jawa. Jumlah penduduk dan persebaran penduduk. Penyebaran penduduk menurut pulau-pulau besar adalah ada di Pulau Sumatera yang mana luasnya 25,2% dari luas wilayah Indonesia, dihuni oleh 21,3% penduduk. Kalau di Pulau Jawa yang mana luasnya 6,8%, dihuni oleh besarnya 57,5% penduduk, jadi sangat besar ya. Pulau Kalimantan begitu pula. Pulau Sulawesi luasnya 9,9%, dihuni oleh 7,3% penduduk. Sama dengan Pulau Maluku, Pulau Papua. Di Pulau Papua itu luasnya sangat besar juga lumayan, tetapi penduduknya hanya sekitar 1,5% penduduk. Terus persebaran penduduk di Indonesia itu tidak merata disebabkan karena yang pertama yaitu masyarakat mencari daerah yang letaknya strategis. Jadi pada umumnya masyarakat itu mencari daerah yang letaknya strategis. Yang kedua, daerah yang sudah mengenal teknologi. Jadi orang-orang pada tertarik mendatangi daerah-daerah yang sudah mengenal teknologi atau lebih modern. Yang ketiga, orang-orang banyak ke daerah-daerah yang menyediakan lapangan kerja. Makanya persebaran penduduk di Indonesia itu tidak merata. Orang-orang pada mencari daerah yang mana banyak membuka lapangan kerja. Terus dampak penyebaran penduduk yang tidak merata, yang pertama terjadinya kemiskinan dan pengangguran, yaitu terdampak pada kegiatan ekonomi. Yang kedua, kemacetan dan kepadatan penduduk yang sulit untuk diatasi. Yang ketiga, banyak yang tidak puas dengan pemerintah, itu dari sisi politiknya dampaknya ya. Yang ketiga, dampak sosialnya, terjadi kriminalitas yang tinggi akibat dari kemiskinan. Yang selanjutnya, dampak sosial budayanya, yaitu pemukiman menjadi kumuh karena begitu padatnya penduduk sampai orang-orang pada mencari tempat untuk bermukim, akhirnya bisa menjadi kumuh. Yang kelima, yang selanjutnya, polusi dan pencemaran semakin meningkat. Terus cara mengatasi masalah persebaran penduduk yang tidak merata dari aspek sosial, ekonomi, budaya, politik. Pada aspek sosialnya, mengurangi perpindahan ataupun pendatang di satu daerah. Dari aspek ekonominya, menyeimbangkan perluasan lapangan pekerjaan. Jadi ada keseimbangan perluasan lapangan pekerjaan. Dari aspek budaya, kita meningkatkan kebudayaan di setiap daerah, sehingga ketika kita meningkatkan kebudayaan daerah, orang luar akan semakin tertarik untuk mengunjungi negara kita. Dari sisi politiknya, menetapkan batasan-batasan penduduk per daerahnya.
Komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia atau umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Di sini sudah ada tabel jumlah penduduk Indonesia di tahun 2018 berdasarkan kelompok umurnya. Jadi kelompok umur 0 sampai 4 tahun itu masih tertinggi ya, 23.729 ya. Untuk umur yang produktif itu ada di sedang, yaitu sekitar 21-20 juta. Terus usia non produktif 60 sampai ke atas itu sekitar 9 sampai 4 jutaan. Jadi total jumlah penduduk Indonesia itu sekitar 200 juta. Usia 0 sampai 14 tahun itu adalah usia belum produktif karena belum bisa menafkahi dirinya sendiri. Usia 15 sampai 64 tahun itu adalah usia produktif, usia pencari kerja, usia yang mampu untuk menghasilkan uang atau mampu untuk menghidupi dirinya sendiri, mencari kerja. Kalau usia 65 tahun kita ketahui sudah usia senja, usia tua, sudah kemampuan untuk produktif itu, kemampuan untuk mencari kerja itu sudah berkurang, makanya dikatakan usia tidak produktif. Terus komposisi penduduk berdasarkan usia ini, permasalahan yang timbul apabila jumlah penduduk usia di bawah 15 tahun dan usia di atas 65 tahun jumlahnya lebih besar dibanding usia produktif usia 15 sampai 65 tahun itu, maka hal tersebut dapat menyebabkan penduduk usia produktif menanggung seluruh penduduk usia non produktif. Seperti itu permasalahannya akan timbul. Terus tabel kedua, jumlah penduduk Indonesia di tahun 2018 menurut jenis kelamin. Di sini dijelaskan sudah tampak pada tabelnya, perempuan di umur 0 sampai 14 lebih kecil daripada bayi yang lahir di usia bayi laki-laki yang lahir. Sudah tampak jelas pada tabelnya. Terus komposisi penduduk ini berdasarkan jenis kelamin penting untuk diketahui karena dapat digunakan dalam menghitung angka perbandingan jenis kelamin. Jadi perbandingan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia sesuai dengan karakteristiknya. Kalau orang-orang dulu itu yang usia pencari kerja yang besar itu ada pada laki-laki. Pertumbuhan dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Jadi ada dinamis ya antara yang penambahan penduduk dengan pengurangan jumlah penduduk. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk itu yang pertama adalah kelahiran, kematian, dan migrasi. Ya. Terus tingkat pertumbuhan penduduk di negara Indonesia itu masuk kategori sedang. Karena pada tahun 2017 menurut data statistik jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai hampir 262 juta jiwa jumlah penduduk Indonesia. Terus pada tahun 2020 pada tahun sekarang ini mencapai 271 juta jiwa. Terus diperkirakan pada tahun 2035 nanti bertambah 10 juta menjadi 300 juta jiwa. Itu pertumbuhan penduduk. Terus kualitas penduduk. Kualitas penduduk adalah tingkat atau taraf kehidupan penduduk yang berkaitan dengan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Kalau di Indonesia, masalah kualitas penduduk yang terjadi dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya tingkat kesejahteraan yang kemudian dapat berpengaruh pada pendapatan per kapita masyarakat. Karena rendahnya pendidikan, maka rendahnya pengetahuan, akan begitu pentingnya kita harus meningkatkan kualitas diri. Ya, keragaman etnik dan budaya. Jadi keragaman etnik dan budaya yang ada di Indonesia ada rumah adat Prongbada dari Aceh, ada rumah adat Tongkonan dari Sulawesi Selatan, ada beberapa rumah adat yang lainnya bisa kita lihat di artikel-artikel mengenai rumah adat yang ada di Indonesia, keragaman rumah adat yang ada di Indonesia.
pakaian adat dari berbagai provinsi di Indonesia. Ada baju Budo dari Sulawesi Selatan, ada beberapa baju adat yang lainnya. Tarian daerah, ada juga beberapa tarian daerah. Kalau di sini saya lihat ada tari piring, dari Aceh ada saya lihat tari ada beberapa tarian. Materi tentang dinamika penduduk Indonesia, mudah-mudahan anak-anak sekalian paham. Terus mengenai tugasnya ada di video, silahkan ditulis di bukunya, terus foto kirim WhatsApp Ustazah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.